Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulita Mariansari dari kelas 12 MIPA 3 absen 8. Saya akan menjelaskan pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam berbagai bidang, yakni antara lain: yang pertama, bidang ideologi; kedua, bidang ekonomi; ketiga, bidang politik; keempat, bidang pertahanan dan keamanan; dan yang terakhir, kelima, bidang sosial budaya. Mari kita simak video berikutnya. Di bidang ideologi, yang pertama, globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, sehingga tidak menutup kemungkinan berubahnya arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Yang kedua, mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan yang miskin, karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi. Kemudian yang ketiga, di mana seorang dapat saling melakukan penghujatan satu sama lain di media sosial. Dalam hal ini sangat merugikan. Alangkah baiknya kita sebagai generasi muda harus bijak dalam menggunakan media sosial. Kemudian yang keempat, begitu juga adanya doktrin baru kepada masyarakat dengan adanya kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Di bidang ekonomi, yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Maka dari itu, angka pengangguran dapat melonjak di negara kita. Kemudian yang kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi yang akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami pengerosotan, konsumtif, boros, dan jalan pintas yang instan. Kemudian yang ketiga, adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang akan merugikan beberapa pihak. Aksi yang sangat merugikan ini hendaknya tidak dilakukan. Maka dari itu alangkah baiknya kita harus berhati-hati menggunakan sosial media, akan melakukan pembelian online di media sosial. Kemudian yang keempat, yaitu dengan jaringan yang tersedia seperti menyediakan perjudian secara online, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk melakukan keinginannya. Namun, hal ini tidak dapat dicontoh. Di bidang politik, yang pertama, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Yang kemudian kedua, timbulnya gelombang demokratisasi, yaitu dambaan atas kebebasan. Kemudian yang ketiga, adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan NKRI. Kemudian yang keempat, semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok oposisi, diktator, mayoritas atau tirani. Minoritas ini tidak baik bagi bangsa kita. Kemudian yang kelima, timbulnya fanatisme rasial, etnis, dan agama dalam forum organisasi. Kemudian yang keenam, timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan tekad mengabaikan kepentingan umum. Kemudian yang ketujuh, adanya kompetisi internasional, yaitu pertengkaran kekuasaan dan peraturan politik. Di bidang pertahanan dan keamanan, yang pertama, penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. Kemudian yang kedua, melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama. Teroris mampu untuk mencari pengikut. Kemudian yang ketiga, munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi karena sifat penggunaannya sistem secara bersama. Yang keempat,
Berkaitan dengan teknologi senjata pemusnah massa atau Weapon of Mass Destruction atau WMD seperti senjata nuklir dan senjata biologi, dikhawatirkan akan menjadi ancaman terbesar bagi suatu negara bila digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di bidang sosial dan budaya, yang pertama, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri di Indonesia. Yang kedua, masyarakat kita khususnya anak muda banyak lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat. Yang ketiga, munculnya sikap individualisme yang akan menimbulkan ketidakpedulian antara perilaku sesama warga. Dan yang keempat, rentan terhadap konflik dan kriminalitas. Terdapat pesan moral yang dapat kita ambil dari dampak negatif ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu perkembangan teknologi merupakan hal yang tidak bisa dihindari, karena hal tersebut adalah hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan secara global. Tetapi kita sebagai generasi muda penerus bangsa wajib menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna menciptakan kemakmuran, kemajuan peradaban, dan percepatan pembangunan di segala bidang. Dan saya mempunyai pantun, pergi ke pasar membeli batik, penjualnya bernama Udah, gunakanlah teknologi dengan baik agar dapat berguna bagi generasi muda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.